saya lihat akan ada pembangunan lagi. Setelah itu perekonomian akan mulai akan membaik, karena misi mereka bagaimana caranya untuk merubah kehidupan orang-orang yang bawah. Yang saya lihat kehidupan kita dalam keuangan, perekonomian akan mulai membaik, itu yang saya lihat. Setelah itu fasilitas kesehatan juga mereka akan semakin membuat masyarakat Indonesia itu bisa lebih nyaman, itu yang saya lihat dari penerawangan saya. Kalau dibilang untuk semakin sulit untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, jawaban saya enggak. Karena nanti yang demo ini kan hanya sekelompok yang tidak menerima yang terjadi dengan paslon-paslon mereka, seperti itu. Sebenarnya nggak usahlah kita saling sekarang bagaimana caranya kita bisa memajukan Indonesia, kan lebih bagus seperti itu. Oh pasti ada yang tidak terima, pasti tetap ada yang tidak terima, karena mereka merasa bahwa nggak mungkin saya kalah. Tapi jawaban saya, mungkin ini udah takdir yang Pak Prabowo harus naik. Kita rezeki yang udah dikasih Tuhan, yang memang hak dari kita, mau digeser apapun tidak akan bisa. Jawaban saya seperti itu. Karena niat mereka berdua sama-sama ingin memajukan Indonesia untuk lebih baik ke depan, kan seperti itu. Jadi jawaban saya, tidak ada niat dia untuk menggeserkan Prabowo, tidak ada. Malah dia berpikir bahwa dia sangat berterima kasih karena Pak Prabowo menarik dia menjadi wakil dia. Pasti dilaksanakan mereka, karena mereka memang niat mereka untuk memberi kesehatan yang lebih bagus buat anak-anak Indonesia, karena mereka ingin anak-anak yang di daerah-daerah di kampung, yang jalan kaki, kadang-kadang dia lupa makan, masuk sekolah kadang-kadang dia rasanya perutnya udah kelaparan. Jadi saat belajar kan malas, kadang-kadang ngantuk, karena kan lapar. Nah, jadi itulah yang mereka pikirkan, bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa mendapat kesehatan yang lebih bagus. Saat melakukan pelajaran sekolah itu mereka lebih bisa menyimak, mengikuti itu yang mereka inginkan. Oke, kalau kita melihat dari tanggal lahirnya sebenarnya kalau dilihat dari Mas Gibran, dia itu berunsur api. Setelah itu Pak Prabowo itu berunsur logam. Sebenarnya energi api ini yang akan membentuk logam ini untuk menjadi sesuatu barang yang sangat berharga sebenarnya. Tapi kalau dihitung sebenarnya ciong, tidak cocok. Tapi karena ini orang tua dengan muda, jadi yang tua bisa lebih mengalah. Kadang-kadang yang anak yang muda, yang umur yang lebih muda, saya lihat dia akan lebih kayak menghargai orang yang lebih tua. Jadi jawaban saya, tidak cocoknya mereka, tapi yang muda akan lebih bisa menghargai yang lebih tua. Sama juga yang tua lebih sedikit menghargai anak yang lebih muda. Jadi dia kayak mengemong untuk yang lebih muda, itu aja. Karena unsur bisa membedakan, tapi saat mereka menjalani nanti mereka akan tahu posisi mereka masing-masing. Untuk merubah negara ini seperti zamannya Pak Soeharto, tidak. Tapi bagaimana caranya dia merubah keadaan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Minimalnya bisa membuat keadaan Indonesia itu perekonomian masyarakat kecil bisa naik ke kelas menengah, kan seperti itu. Beragam macam, ada penyebabnya genetik, ada yang alergi kalau dermatitis kontak atau dermatitis alergi. Jadi kalau kita sentuh bahan tertentu jadi merah-merah, atau lesi kemerahan itu bisa bintul-bintul, bisa juga luka-luka kayak itu gitu. Terus ada karena penyebabnya infeksi, atau juga sekarang yang lagi banyak tuh penyebabnya imun atau autoimun tubuh. Di saat daya tahan tubuh rendah ataupun ada autoimun. Jadi imun tubuh di dalam menurunkan imun tubuh gitu. Jadi terjadi proses di dalam. Nah, kalau saya sih sebagai dokter belum bisa mendiagnosa pasti yang dialami oleh saudari Kartika. Apa sih diagnosa pasti apa? Tapi memang gejala umum biasanya seperti itu. Beliau sudah sampai ke dokter di Singapura kalau nggak salah ya. Dan di sana sudah diadakan pengobatan dan sebagainya, dan belum diketahui pasti diagnosa pasti apa. Katanya di Singapura sudah pengobatan ke dokter dermatologi dan sudah dilakukan terapi dan ada obat kortikosteroid. Nah, dokter di sana yang tahu berarti diagnosa mengarah kemana, dan katanya belum ada diagnosis pasti. Tapi biasanya kalau diobati dengan kortikosteroid berarti itu untuk antiinflamasi, mengurangi bengkak dan mengurangi kemerahan.
berarti itu mungkin ada lesi eritema ke arah pun apa ya, dermatitis, atau mungkin ada riwayat penyakit tertentu mungkin, atau ada riwayat alergi atau riwayat autoimun dan sebagainya. Tapi saya bukan bilang seperti itu ya, karena yang tahu kan Mbak Kartika dan saya lihat katanya belum ada diagnosa pasti. Penyakit autoimun kan banyak ya, salah satunya bisa ke kulit seperti itu. Namanya autoimun berarti kita perbaiki imunitas, gitu. Perbaiki imunitas tubuh. Gitu. Untunglah sekarang banyak, maksudnya dunia kedokteran kan seiring zaman perkembangan dunia pengobatan ilmu kedokteran kan semakin ada sekarang. Kalau misalnya karena autoimun berarti kita harus tahu imun kita perbaiki. Ada treatmentnya. Jadi imunitas tubuh, treatment untuk autoimun, imunitas tubuh, daya tahan tubuh harus kita perbaiki. Banyak macam penyebabnya, bisa karena ada faktor kontak, ada imun, ada mungkin infeksi. Nah, kita memang tidak bisa menjudge suatu diagnosa hanya lewat gambar-gambar, harus ada pemeriksaan lanjutan. Itu sebabnya mungkin Mbak Kartika kan udah pengobatan saya lihat ya, kalau saya baca di berita-berita, dan udah ada perbaikan, tapi mungkin balik lagi katanya terus ke Singapura ya. Berarti memang ada pemeriksaan lanjutan di sana. Seperti itu sih. Kalau ditangani cepat sebenarnya aman-aman saja. Kalau memang pure penyakit kulit. Tapi kadang-kadang ada penyakit kulit itu akibat dari penyakit yang lain. Bayang ya, jadi ada penyakit tertentu karena misalnya, saya penyakit ini A, salah satu gejalanya di kulit. Gitu, atau salah satu kadang-kadang contoh alergi ya. Alergi itu kan kadang-kadang kita cuma lihat di kulit. Tapi kalau dia kena di saluran pernafasan bikin kita gagal nafas kadang-kadang. Gitu. Biasanya alergi kontak, ada debu, ada banyak macam, tungau dan sebagainya. Itu beda-beda tiap orang. Prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya, soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non muslim ya. Ya kan, kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pinter ngaji gitu. Kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya? Apalagi kan kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pinter ngaji kan. Ya apa? Kenapa harus nggak dokter juga cari yang pinter ngaji gitu kan? Pinter ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non muslim gitu. Jadi nggak ada salahnya dong kalau seandainya kita ini ingin setiap paslon itu untuk denger ngaji. Ya nggak ada yang salah dong kalau kita mau denger orang muslim ngaji, bener nggak? Nah, tiba-tiba video live aku itu ada yang nge-record dan juga akhirnya viral, dipotong-potong juga. Terus dan lucunya aku baca komen di situ banyak banget orang yang ya Allah kayak alergi banget dengan adanya dengar kata ngaji. Emang ini negara Islam doang segala macam? Betul, ini negara beraneka ragam agama. Dan kebetulannya saya bilang qadarullah semua calonnya itu paslonnya 6-6-nya Islam. Kecuali ada salah satu yang berbeda agama terus saya suruh ngaji, baru saya nggak waras. Ya kan kemarin kan juga ngomong kalau kita milih pemimpin itu cari yang pinter ngaji katanya. Soalnya kalau pinter ngaji itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bilang kan ya. Menurutku kalau bisa kita pilih pemimpin Indonesia aja, presiden pinter ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong, gitu. Tapi kalau dilihat dari segi medis, perlukah untuk berobat ke Singapura atau justru sebenarnya di Indonesia juga masih bisa? Di Indonesia dong, dokter Indonesia kan banyak yang pinter ngaji. Dari segi medis gitu dok, kalau dilihat dari segi Dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago, jago-jago, kok pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya, pinter ngajinya juga. Jadi di Indonesia aja. Pertama taunya dari netizen ya, banyak yang komen kayak gitu, punya berobatnya dengan Dr. Richard aja, memang kurang ngajar netizen ini. Berobatnya dengan Dr. Richard aja karena skincare, coba pakai skincare-nya Dr. Richard katanya kayak gitu ya. Aku ngeliat terus sempat lihat juga kan keadaannya. Ada beberapa juga aku nggak tahu juga sakitnya apa sih, mudah-mudahan autoimun sih. Di Indonesia dong, dokter Indonesia kan banyak yang pinter ngaji. dari segi medis gitu dok, kalau dilihat dari segi Dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago kok, pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya,
pintar ngaji juga. Jadi di Indonesia aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.